Sebagai seorang pewarta hiburan yang terbiasa menyaksikan interaksi selebriti, saya tidak pernah menyangka sebuah komentar sederhana bisa menimbulkan ledakan besar di ruang publik. Semua terjadi dalam sebuah acara yang awalnya terasa biasa saja, hingga akhirnya Verrell Bramasta, aktor muda dengan citra karismatik, melontarkan komentar ringan kepada selebgram populer Fujianti Utami Putri. Dengan nada santai ia berkata bahwa Fuji terlihat semakin cantik. Sekilas, ucapan itu terdengar wajar, mirip basa-basi yang kerap dilontarkan di depan kamera. Namun kamera justru menangkap sesuatu yang berbeda. Reaksi Fuji begitu nyata, senyum canggung, tatapan mata yang berusaha menghindar, dan gestur tubuh yang serba salah seakan tak bisa menyembunyikan rasa kikuk. Potongan video berdurasi belasan detik itu kemudian menyebar luas di jagat maya, diunggah ulang ribuan kali, dan menjadi bahan perbincangan publik lintas platform. Publik melihat respons Fuji bukan sebagai ekspresi biasa, melainkan sinyal emosional yang menunjukkan kedekatan lebih dalam. Aura kejujuran tampak jelas di wajahnya, berbeda dengan sikapnya dalam wawancara formal yang biasanya penuh percaya diri. Justru ketidakterdugaan inilah yang membuat publik yakin bahwa ucapan Verrell lahir dari hati, bukan sekadar basa-basi. Dalam hitungan jam, percakapan tentang momen itu meledak, spekulasi bermunculan, dan narasi lama soal hubungan Fuji Verrell kembali mengemuka. Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan keduanya, saya memahami mengapa publik begitu sensitif terhadap interaksi sekecil apapun antara Fuji dan Verrell. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor renggang sempat berembus karena keduanya jarang terlihat bersama, berbeda dengan masa sebelumnya ketika interaksi mereka begitu intens dan selalu menyedot perhatian. Ketika publik merasakan jarak, mereka justru semakin haus akan tanda-tanda kebersamaan. Maka, komentar singkat, "Kamu semakin cantik," dari Verrell menjadi seolah simbol besar yang menghidupkan kembali cerita lama. Netizen pun mengaitkannya dengan kemungkinan Verrell masih menyimpan rasa, bahkan berharap keduanya kembali dekat. Banyak komentar di media sosial menyebut bahwa senyum seorang pria ketika berkata cantik bukan sekadar basa-basi, melainkan ungkapan perasaan yang tulus. Hal ini membuktikan bahwa cerita asmara selebriti tidak sekadar hiburan semata, tetapi juga menjadi bahan bakar emosi kolektif. Publik bukan hanya penonton, tetapi juga ikut menentukan arah narasi dengan interpretasi mereka sendiri. Interaksi kecil pun bisa diartikan sebagai kode penuh makna, sementara absennya momen bersama dianggap sebagai tanda renggang. Ketika ada jarak, publik kecewa, dan ketika ada interaksi kecil, publik kembali bersemangat menyusun narasi kebersamaan. Dinamika semakin menarik ketika Verrell memilih sikap diam atau mengalihkan pembicaraan setiap kali media menyinggung soal hubungannya dengan Fuji. Bagi publik, diam justru lebih lantang daripada kata-kata. Beberapa menilai Verrell sedang menyembunyikan sesuatu, sementara sebagian lain berpendapat ia hanya berusaha menjaga privasi. Namun dalam dunia selebriti, diam sering dianggap provokatif. Saya sempat mencatat sebuah momen ketika Verrell hanya tersenyum singkat lalu buru-buru meninggalkan lokasi syuting saat namanya dikaitkan dengan Fuji. Gerakan tubuhnya jelas menunjukkan keengganan untuk membuka diri, tetapi bagi publik, gestur sederhana itu justru menjadi bahan bakar gosip. Publik haus akan kepastian, sementara selebriti memilih bungkam. Pertentangan inilah yang membuat narasi semakin panas. Sebagai reporter, saya menyadari bahwa dalam ruang hiburan, satu tatapan mata atau senyum singkat bisa memicu interpretasi liar. Diam yang seharusnya menjadi pilihan aman justru sering dianggap penuh makna. Dari sisi jurnalisme, momen ini memperlihatkan bagaimana komunikasi nonverbal seorang figur publik bisa menciptakan gelombang besar di luar kendali mereka sendiri. Di tengah ramainya gosip asmara, Verrell berusaha mengalihkan perhatian publik dengan menampilkan sisi positif dirinya. Ia gencar mengangkat tema pariwisata dan olahraga melalui slogan, "Explore and Unlock Indonesia", yang ia gunakan sebagai identitas baru. Verrell tampil sebagai sosok yang gemar menjelajahi alam, mempromosikan destinasi lokal, hingga menekuni olahraga air. Dari sudut pandang komunikasi, ini adalah strategi cerdas untuk membangun citra baru sekaligus menggeser isu asmara yang terlalu dominan. Namun kenyataannya, publik tetap kembali pada topik Fuji.
Apapun yang dilakukan Farrell, bayang-bayang Fuji selalu menyertainya. Bahkan ketika ia membicarakan hobi traveling, komentar netizen tetap menyeret nama Fuji. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya narasi asmara di mata publik. Seolah-olah, publik belum siap menerima Farrell tanpa Fuji, atau Fuji tanpa Farrell. Strategi membangun citra positif memang penting, tetapi realitasnya ekspektasi publik jauh lebih besar, menjadikan kisah asmara keduanya seakan menempel permanen dalam perjalanan karir masing-masing. Upaya membangun citra positif tidak selalu berjalan mulus. Saat melakukan kunjungan ke Karawang, Farrell sempat membuat aksi sosial dengan memborong mainan dari pedagang kaki lima untuk dibagikan gratis kepada anak-anak. Awalnya, momen ini dipuji sebagai wujud kepedulian seorang anggota DPR muda terhadap rakyat kecil. Saya menyaksikan bagaimana warga menyambut dengan antusias, anak-anak bersorak gembira, dan pedagang merasa lapaknya dihargai. Namun, tak lama kemudian muncul pernyataan dari pedagang bernama Harry yang mengaku pembayaran yang diterima tidak sesuai dengan nilai barang. Isu ini langsung viral, membelah opini publik. Ada yang membela Farrell dan menyebut pedagang tidak tahu berterima kasih, ada pula yang menilai Farrell ceroboh. Dari kacamata pewarta, kasus ini memperlihatkan betapa rapuhnya citra publik seorang figur terkenal. Niat baik bisa dengan mudah berubah menjadi kontroversi hanya karena narasi yang beredar di media sosial. Farrell pun akhirnya memberi klarifikasi resmi, menegaskan masalah sudah selesai bahkan ia mengaku membayar lebih dari harga yang diminta. Meski begitu, netizen tetap terbelah, sebagian menilai Farrell tulus, sebagian lain tetap mengkritik. Situasi ini menunjukkan bahwa di era digital, media sosial berfungsi layaknya pengadilan tanpa aturan jelas, di mana opini publik bisa berubah drastis dalam hitungan jam. Di tengah derasnya isu dan kontroversi, hubungan Fuji dan Farrell tetap menjadi topik abadi. Pertanyaan yang selalu menggantung adalah apakah mereka benar-benar berakhir atau hanya menjaga jarak. Misteri inilah yang justru membuat publik semakin penasaran. Sebagai jurnalis, saya melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa misteri lebih menarik daripada jawaban pasti. Selama tidak ada konfirmasi jelas, rumor akan terus berputar. Bahkan ketika keduanya sibuk dengan aktivitas masing-masing, publik tetap mencari tanda-tanda kebersamaan. Fuji yang memilih diam semakin menambah penasaran, sementara Farrell yang berusaha membangun citra positif tetap gagal melepaskan diri dari bayang-bayang Fuji. Pada akhirnya, publik tidak sekadar menonton kisah mereka, tetapi juga ikut menjadi sutradara. Setiap senyum, setiap gestur, dan setiap komentar diartikan luas. Dukungan publik terkadang terasa lebih kuat dari restu keluarga, namun di balik itu ada tekanan besar yang harus ditanggung. Dua anak muda yang mungkin hanya ingin berteman harus menghadapi ekspektasi jutaan orang. Popularitas pun menjadi dua mata pisau, mengangkat sekaligus menekan. Satu hal yang pasti, kisah Fuji dan Farrell akan terus hidup selama publik masih haus akan cerita cinta yang belum menemukan titik akhir.